Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para siswa-siswi se-Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu guru yang telah menemani siswa-siswi kita untuk belajar pada hari ini. Masih bersama dengan program Smart School, generasi smart, berkarakter cerdaski. Baik, kembali lagi bersama saya Sidan Nadif Ramadan sebagai pengajar pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Jadi, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai pengetahuan kuantitatif khususnya bangun datar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Oke. Para adik-adik. Jadi, untuk materi hari ini, kita akan belajar mengenai bangun datar di pengetahuan kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, tentunya para adik-adik ini sudah tahu mengenai bangun datar. Jadi, bangun datar ini tentunya dipelajari di SD sampai SMP, bahkan SMA juga masih belajar. Ada persegi, kemudian lingkaran, segitiga, jajar genjang, dan lain-lainnya. Jadi, untuk lebih lancar mengerjakan soal, jadi pada hari ini kita akan fokus mengerjakan soal saja, ditambahkan dengan materi-materi yang akan dibahas nantinya. Jadi, langsung saja untuk nomor 1. Nah, di nomor 1, di sini diberikan layang-layang dan jajar genjang. Layang-layang di sini terhubung dengan jajar genjangnya. Kemudian, pada gambar nomor 1 ini terdapat informasi yang diberikan, yaitu sisi OB. Sisi OB-nya 15, kemudian sisi AB 17, dan terdapat garis-garis kecil di beberapa sisinya. Contohnya di OB, di BF, dan di AE, satu garis. Ketika menemukan soal yang seperti ini, terdapat garis yang berada di sisinya, itu artinya panjang dari garis-garis ini itu sama. Jadi OB sama dengan BF sama dengan AE juga. Nah, panjangnya tadi sudah disebutkan kalau OB adalah 15. Berarti semua sisi-sisi ini panjangnya 15 cm. Kemudian, di sini juga terdapat garis 2. Ini artinya, panjang AB itu sama dengan panjang BF, yaitu 17 cm. Oke, ini juga cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah keliling trapesium dari AOF. Jadi kalau kita lihat AOFE adalah yang ini, AOFE. Jadi bentuknya trapesium, siku-siku. Nah, untuk mencari kelilingnya, itu berarti kita harus menjumlahkan semua sisi-sisinya. Jadi di sini sisi yang pertama OB, BF, FE, AE, dan AO. Jadi untuk cari kelilingnya, keliling AOFE, ini berarti yang kita cari atau yang kita hitung nantinya adalah yang pertama tadi OB ditambah BF ditambah FE ditambah AE ditambah AO. Jadi ada 5 sisi yang dihitung di sini. Tadi kan sudah didapat beberapa. Contohnya yang sudah kita dapat OB-nya. OB-nya tadi 15. Oke, jadi kita tuliskan di sini OB 15. Kemudian BF-nya. BF-nya juga sudah ada. BF itu sama dengan OB, berarti 15 juga. FE-nya, ya FE-nya juga sudah ada. Oh, sorry, di sini FE ya, EF.
EF-nya sudah ada tadi 17, berarti di sini 17. AE-nya juga sudah ada, sama dengan OB dan BF, yaitu 15. Dan AO. Nah, di sini AO-nya belum ada, jadi AO yang harus kita cari. Berarti AO sama dengan, ini kan kalau kita lihat secara sekilas, ini merupakan segitiga siku-siku. Berarti, kalau siku-siku, jadinya 17 kuadrat yang sisi miringnya dikurang dengan 15 kuadrat. Jadi kita peroleh 17 kuadrat 289 dikurang 225. Berarti kalau dikurangkan jadi akar 64 atau 8. Jadi sudah kita dapat kalau panjang AO adalah 64 diakarkan jadi 8. Berarti bisa kita taruh 8 di sini. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan semua sisinya, itu berarti 15 ditambah 15, 30, tambah 15 lagi, 45, ditambah 17 tambah 8, itu 25, sehingga 45 ditambah 25 adalah 70. Jadi, untuk trapesium ini, jawabannya adalah 70. Oke, bisa ya adik-adik? Jadi, untuk nomor 1, ketika ditanyakan keliling, itu kita harusnya hitung semua sisi-sisinya. Ya, itu kata kunci kelilingnya. Kemudian, untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2, masih seperti gambar yang sebelumnya, jadi kita cari untuk sisi-sisinya yang nanti ditanyakan. Tapi informasinya di sini ada informasi tambahan, yaitu BF banding BC. Jadi BF banding BC itu sama dengan 5/6. Nah, informasi tambahannya adalah ini. Kemudian yang ditanyakan adalah luas ABCD. Nah, harus dilihat kalau luas ABCD yang berbentuk layang-layang. Jadi, kalau kita mau cari luas layang-layang, itu kan rumusnya 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Artinya, kita harus cari diagonal 1 dan diagonal 2-nya dulu. Di sini diagonal 1 AC, berarti nanti jadinya 1/2 AC dikali D2, berarti diagonal yang horizontal BD. Kalau BD harusnya sudah kita temukan, karena di sini 15, harusnya ini juga yang DO-nya 15. Berarti jadinya 1/2 dikali AC dikali 30. Nah, sekarang yang jadi masalahnya itu harus kita tentukan AC-nya. Cara menentukan AC, ya tentunya kita gunakan informasi yang diberikan ini. Untuk mencari AC, itu berarti kita jumlahkan AD ditambah dengan DC. Jadi, AD-nya tadi begini bentuknya, AD. Jadi, A, D, B. Di sini DB-nya adalah 15, AB-nya 17. Sudah tadi kita temukan kalau AD-nya itu adalah 8. Kemudian untuk segitiga yang di bawahnya, nah segitiganya yaitu O ini ya, O, C, sama B. Nah, kita harusnya cari yang OC-nya. Di sini OB-nya sudah kita dapat, yaitu 15. Nah, untuk mencari OC bisa kita dengan menggunakan Pitagoras. Jadi Pitagoras yang digunakan harusnya dapat BC-nya. BC-nya itu diperoleh dari persamaan yang barusan kita dapat di soal. Jadi kita masukkan kalau BF-nya itu 15, berarti di sini untuk mencari BC, BF-nya 15/15
BC sama dengan 5/6. Bisa kita coret 5 dengan 15, jadinya 3. Kemudian kita kali silang sehingga mendapatkan BC sama dengan 18. Jadi BC-nya di sini adalah 18. Oke. Nah, sehingga kalau sudah didapatkan 18, ya berarti bisa kita cari nilai dari OC-nya. Di sini nilai dari OC adalah OC sama dengan akar dari 18 dikuadratkan dikurang 15 dikuadratkan. Jadinya 18 kuadrat adalah 324 dikurang 15 kuadrat yaitu 225. Oke, jadi kalau kita kurangkan dua hal ini menjadi akar dari berapa? 99. Kemudian 99 itu bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 11. 3 akar 11. Setelah itu, nah baru kita masukkan. Tadi itu kan rumusnya 1/2. AC tadi sudah didapat. Kalau AC itu rumusnya AO ditambah OC. AO-nya tadi 8. Kemudian OC-nya tadi juga sudah didapatkan 3 akar 11. Dikali dengan 30. Nah, di sini 1/2 dengan 30 bisa kita coret jadi 15. Dan kalau kita kalikan 15 kali 8 itu 120 ditambah 45 akar 11. Jadi jawabannya 120 ditambah 45 akar 11. Kalau dilihat di pilihannya sepertinya di sini ada salah pengetikan. Jadi memang jawabannya 120 ditambah 45 akar 11. Jadi di sini memang tidak ada karena mungkin ada salah ketik di sini. Oke, bisa ya? Jadi untuk soal selanjutnya kita next saja. Nah, sekarang itu soal ketiga. Di soal ketiga, ini mode soalnya atau tipe dari soalnya yaitu pernyataan benar atau salah. Jadi diberikan 3 pernyataan. Diberikan 3 pernyataan yaitu luasnya ABC sama dengan luasnya ABD. Kemudian luasnya BQC sama dengan luasnya ABC dan luas APD itu sama dengan 11/15 dari luas ABC. Jadi kita cari satu-satu dulu. Di sini kan ada bangun datar yaitu berbentuk segitiga yang ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang pertama, untuk luasnya segitiga, luas segitiga itu kan 1/2 alas dikali tinggi. Nah, jadi 1/2 alas kali tinggi ini tidak sembarangan juga. Harus kita tahu yang mana jadi alas dan yang jadi tinggi. Contohnya, kalau misalnya ada segitiga. Di sini 10, di sini 8. Nah, kalau kita mau cari luasnya, ya tentu saja bukan luas segitiganya. Bukan caranya luas segitiganya itu jadi 1/2, alasnya kan 10. Dikali tingginya, ya bukan kita pakai tinggi segitiga yang ini. Jadi tingginya bukan 8. Kenapa? Karena alas dan tinggi segitiga itu harusnya tegak lurus, saling tegak lurus. Jadi kita cari yang saling tegak lurusnya. Contohnya yang tadi itu kalau 10 alasnya dan di sini 8, harusnya yang jadi tinggi dari segitiga ini adalah dari atas ke bawah. Ini yang harusnya jadi tinggi, bukan 8. Karena ini T itu tegak lurus dengan sisi alas. Jadi untuk menentukan alas dan tinggi itu harusnya saling tegak lurus. Oke. Nah, sekarang untuk luas ABC.
Kita cari dulu dari luas ABC, luas ABD. Yang pertama, kalau dari luas ABC. Luas ABC itu berarti yang ini. Nah, segitiganya berbentuk ke kanan, miringnya. Jadi kalau kita gambarkan, nah seperti ini kira-kira. Sini A, ini B, ini C. Ada juga yang seperti tadi, ada garis 2. Ini menandakan kalau sisinya sama. AP, AB, dan BQ. Kita anggap saja sisinya karena tidak diketahui jadi X. Ini X, ini X, dan ini X. Kemudian, AB-nya tadi X, itu AB berarti sebagai alas. Jadi, kalau kita mau cari luasnya ABC, 1/2 kali alasnya itu X, dikali tingginya. Nah, tingginya kita cari yang tegak lurusnya. Yang tegak lurusnya dengan alas, itu berarti kita andaikan saja ada garis seperti ini. Jadi, nanti perpanjangannya alasnya itu tegak lurus di sini. Berarti yang jadi tinggi bisa kita gunakan C ke Q. Seperti itu. Berarti tingginya adalah 15. Jadi luas ABC berarti 15/2 dikali X. Kemudian, untuk yang luas ABD. Masih sama, 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kalau ABD, berarti ke kiri. Jadi kita pakai tingginya yang BDP. Artinya tingginya yaitu 11 dan alasnya masih sama X. Jadi ini harusnya 11/2 dikali X. Kalau kita bandingkan ya jelas ini tidak sama. 15/2X sama 11/2X. Jadi pernyataan 1 itu salah. Kemudian pernyataan kedua. Pernyataan kedua, luas BQC sama dengan luas ABC. Kita cari dulu luasnya BQC. Karena luas ABC tadi sudah ada. Luas BQC berarti yang di kanan ini. Nah, ternyata ini segitiganya siku-siku, jadi bisa langsung dilihat. Jadi luas BQC sama dengan 1/2. Alasnya juga masih sama, di sini X. Berarti kali X dikali tingginya 15, C ke Q. Berarti luasnya itu 15/2 dikali X. Nah, dilihat pernyataannya itu ternyata benar, karena sama. Luas ABC dan luas BQC itu sama. Jadi, nomor 2 benar. Nah, kemudian yang terakhir, luas APD sama dengan 11/15 luas ABC. Jadi, kita lihat luas APD, ternyata yang di sebelah kiri. Kita pakai segitiga yang di sebelah kiri. Jadi, luas APD itu sama dengan 1/2 dikali alasnya X dikali tingginya itu 11. Jadi jawabannya ini 11/2X. Nah, kita bandingkan luas APD-nya memang 11/15 luas ABC atau tidak. Jadi luas APD, bentar saya ganti dulu. Luas APD-nya tadi itu 11/2X. Oh, bentar, jangan gini. Jadi kita bandingkan di sini saja. 11/15 11/15 luas ABC yang tadi 15/2 X. Kalau kita substitusi tadi luas ABC-nya, ternyata 15-nya bisa dicoret dan sisanya 11/2X atau sama dengan luas APD. Jadi karena pernyataannya sama, artinya pernyataan ketiga ini juga benar. Nah, gitu. Oke, jadi yang benar itu pernyataan 2 dan 3 dan pernyataan 1 salah karena tidak tepat persamaannya. Jadi intinya di sini kalau dapat segitiga berarti harusnya
kita cari yang saling tegak lurus alas dan tingginya. Oke, bisa kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, di nomor 4, tipe soalnya adalah perbandingan nilai P dan Q. Jadi yang pertama nilai P-nya. Ketika AB-nya 2 cm. Jika AB-nya 2 cm, luas daerah ABD-nya itu menjadi nilai P. Jadi nilai P adalah luas ABD. ABD ketika AB-nya 2 cm. Nah, kalau AB-nya 2 cm, ya berarti ikut juga semua 2 cm yang lain. Kita hitung ABD. ABD berarti sama dengan yang tadi, 1/2 dikali alas, alasnya itu 2, dan dikali tingginya, yaitu 11. 2-nya kita coret saja, jadi sisa 11. Kemudian untuk yang Q. Nah, yang Q-nya kan luas ABC. Luas ABC ketika BQ-nya itu 1. Jadi kalau kita hitung BQ-nya 1, di sini 1, di sini 1, ya artinya sama semua. Berarti kalau kita cari luas ABC-nya, yaitu 1/2 dikali alasnya itu 1, tingginya, ya kita pakai tingginya ini tadi, berarti kita pakai yang CQ, yaitu 15. Berarti ini 15/2. Kalau kita bagi 15 dan 2, itu menghasilkan 7,5. Sehingga jawabannya, yaitu P-nya pasti lebih besar dari Q. Oke, jadi ini masih segitiga, berarti jawabannya yang A. Bisa ya? Nah, sekarang untuk nomor selanjutnya. Nomor 5. Nah, nomor 5, keliling lagi. Ingat tadi kalau keliling itu apa yang harus dilakukan. Jadi, kalau dapat soal keliling, lihat di bangun datarnya apa yang ditanyakan. Ternyata ini ABC. Kalau ABC, langsung batasi segitiganya atau bangunnya. Ini berarti yang mau dihitung. Bangun datar ABC. Artinya, harus kita cari berapa AB-nya sudah ada ternyata, berapa BC-nya, dan berapa AC-nya. Kemudian kita jumlahkan semua. Jadi, kelilingnya nanti adalah AB ditambah BC ditambah AC. Ini yang harusnya kita cari untuk soal nomor 5. Bisa ya? Jadi, yang pertama AB. AB kan sudah ada. Berapa? Tadi 23. Kemudian, BC. BC-nya itu garis miring yang ini. Ternyata ada diketahui di soalnya, yaitu BC sama dengan 2AD. AD-nya itu 8, berarti BC-nya dikali 2 jadi 16. Kan? Ditambah AC. AC itu merupakan segitiga siku-siku dari ADC. Dari sini. Ada lagi tanda garis 2, artinya 8 sisi AD-nya, kemudian DC-nya juga harusnya 8. Jadi kalau kita cari segitiganya, siku-siku di sini 8, di sini 8, harusnya segitiga yang ada di sini atau sisinya adalah 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi 64 ditambah 64 berarti 128 atau 8 akar 2. Ini 8 akar 2, ya kita masukkan ke AC-nya 8 akar 2. Berarti jawabannya 23 ditambah 16, yaitu 39. Kemudian ditambah 8 akar 2. Jadi panjang atau kelilingnya ya ABC yaitu 39 ditambah 8 akar 2. Kalau dilihat di opsinya, yang benar adalah D. Gitu. Oke, ini nomor 5. Jadi ingat kalau keliling berarti kita cari dulu bangunnya yang ditanyakan apa, kemudian tandai untuk setiap sisinya dan cari setiap sisinya.
Begitu kalau keliling, jadi harus dibiasakan dengan latihan soal. Kemudian untuk nomor selanjutnya, bisa kita lanjut di nomor 6. Nah, di nomor 6 itu bangunnya adalah trapesium, khususnya trapesium sama kaki. Jadi, trapesium sama kaki, trapesium sama kaki itu memiliki sifat di mana sudutnya itu pasti sama 2 dan 2 yang lainnya juga sama. Contohnya, kalau A di sini sama, berarti sisanya juga itu sama. Sini. Kemudian sisinya juga itu pasti sama. Sisi yang kiri dan kanan. Nah, untuk pertanyaannya di nomor 6, berapakah besar sudut D? Jadi fokus ke pertanyaannya yaitu besar sudut D-nya. Ini yang mau ditanyakan, berapa besarnya. Kalau untuk pernyataan 1, di sini pernyataan 1 disebutkan kalau sisi A atau sudut A-nya 70. Jadi pernyataan 1 sudut A-nya 70. Nah, kalau sudut A-nya 70, harusnya B-nya juga 70. Kalau B-nya 70, ya berarti ini sudah 140. A ditambah B, ditambah C, ditambah D. Nah, kalau dijajar genjang di segi 4, itu totalnya harusnya 360. Di sini sudah 70. Ini juga sudah 70. Kemudian C sama D itu pasti sama, jadi di sini 2D saja. 360. Jadi 2D. Ini 140 kita pindahkan saja ke sebelah. Berarti 220 sehingga D-nya itu 110. Bisa kita dapat D-nya. Jadi pernyataan 1 itu cukup. Nah, 1 cukup. Kemudian, apa yang terjadi kalau kita pakai pernyataan 2? Jadi, kalau pernyataan 2 saja, itu ternyata pernyataan 2 cuma bilang panjangnya BC 20. Nah, kalau panjangnya BC 20, yang kita tahu itu masih AD-nya juga 20. Tapi untuk menjawab pertanyaan dari soal ini, yaitu berapakah sudut D, itu masih belum bisa kita tahu. Jadi, pernyataan 2 ini belum cukup. Berarti jawabannya jika 1 cukup, 2 belum cukup, adalah yang A, yang ini. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi, yang jawabannya adalah yang A. Oke, bisa ya kalau pertanyaan atau tipe soal seperti ini. Kita next ke nomor 7. Nah, sekarang di nomor 7 adalah jajar genjang lagi. Jajar genjang memiliki luas 40 satuan. Nah, kalau disebutkan luas di jajar genjang, itu harusnya kita sudah tahu apa rumus dari luas jajar genjang ini. Jadi, luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Oke? Bedanya dengan segitiga kan, kalau segitiga itu ada seperduanya. Kalau jajar genjang, ya tidak ada. Jadi, ya bisa kita hitung saja nanti alasnya berapa, tingginya berapa, dan hasilnya itu harusnya 40 satuan. Nah, ini yang dipakai untuk soal ini. A dikali T sama dengan 40. T terletak pada SR. Ini. Jadi T-nya di sini, sehingga QT tegak lurus dengan SR. Apa tadi yang terjadi kalau tegak lurus? Ya seperti soal-soal sebelumnya, kalau tegak lurus itu berarti bisa kita jadikan alas dan tinggi. Artinya, alasnya yaitu SR, tingginya itu QT. Jadi sama dengan, alasnya tadi bisa kita gunakan SR. Ternyata SR-nya itu dari 0 sampai 4, berarti ada 4 satuan. Jadi, alasnya 4. Dikali tingginya, yaitu QT. 40. Berarti kita dapat T-nya sama dengan 10. Artinya, T-nya 10, berarti kita dari T yang tegak lurus
Kui T dengan SR itu bisa kita peroleh kalau bagian Kui, khususnya Y-nya, itu di sini saja. 0 ditambah 10, yaitu 10. Kemudian untuk bagian X-nya itu diperoleh dari X yang ada di T. Karena jika garisnya tegak, itu pasti X-nya selalu sama. Jadi di sini X-nya kan 3. Dan garisnya tegak ke atas, berarti Q-nya juga harusnya 3. Artinya di sini ya 3. Q-nya berarti 3,10, seperti yang disebutkan di soal. Jadi yang ditanyakan, jika X, Y, berarti ini X-nya merupakan koordinat Q, maka 3X ditambah Y adalah, nah kita tentukan 3X ditambah Y. Jadi 3 dikali 3, 9. Y-nya 10 berarti 19. Yang ini jawabannya. Jadi untuk pilihannya kalau dilihat jawabannya berarti yang B. Oke. Jadi untuk nomor 7 itu jawabannya yang B. Oke, bisa kita next ke soal berikutnya yang nomor 8. Nah, di sini nomor 8 soalnya hampir mirip, tapi bedanya yaitu koordinatnya diganti angkanya. Yang pertama masih sama yang diketahui. Sebuah jajar genjang memiliki luas 56 satuan. Ini 56. Sama seperti tadi, kalau jajar genjang itu rumusnya alas dikali tinggi. Oke, alas kali tinggi sama dengan 56. T terletak pada SR masih sama, ini tegak lurus. Jadi bisa kita jadikan alas dan tinggi. Di sini SR-nya adalah minus 1 sampai 6. Artinya sepanjang ini ada 7 satuan. Bisa kita kurangkan saja. 6 dikurang minus 1 itu 7. Jadi alasnya adalah 7. T sama dengan 56. Untuk mencari tingginya ya tinggal kita bagi 7-nya ke sebelah. Jadi 56 dibagi 7 itu sama dengan 8. Artinya ini harusnya 8. Yang ditanyakan A, B merupakan koordinat Q. Jadi kita harusnya cari untuk nilai Q. Nilai Q-nya yaitu ada di atasnya T. Seperti yang sebelumnya tadi, kalau tegak itu berarti X-nya yang sama. Jadi kalau 4 di T, Q-nya juga harusnya 4. Di sini saja 4, nah satuannya. Untuk satuannya di sini kan satuannya 8 ke atas. Kita mulainya dari 1. Berarti 1 ditambah 8 jadinya harus 9. Beda dengan yang tadi. Kalau yang soal tadi itu mulainya dari 0. Makanya 0 tadi ditambah 10, harusnya Q-nya 10 untuk soal nomor 7. Tapi di nomor 8 itu mulainya dari 1. Jadi 1 ditambah tingginya itu sama dengan koordinatnya. Nah, untuk koordinatnya berarti 4,9. Artinya ini yang jadi A, ini yang jadi B. Sehingga untuk dapat pertanyaannya, minus 2A kali 4 ditambah 4B atau 4 kali 9 berarti minus 8 ditambah 36 jadinya 28. Jadi untuk soal nomor 8 ya jawabannya 28 karena inisian. Nah, 28. Oke, bisa ya? Jadi kalau jajar genjang berarti alas dikali tinggi. Kalau segitiga ada 1/2-nya. Jadi 1/2 alas dikali tinggi. Kemudian bisa kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Di nomor 9. Nomor 9 ternyata masih sama tipe soalnya. Yaitu segitiganya diketahui luas 30 satuan. Nah, karena bentuknya tadi segitiga berarti luasnya yaitu 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 30. Oke. Ini bisa kita sederhanakan, 1/2-nya pindah ke sebelah jadi dikali 2. Berarti AT-nya itu 60.
Kemudian kita lihat alasnya yaitu PQ, kemudian tingginya SR. Kalau kita mau hitung tingginya, ya hitung berapa perbedaan di bagian Y. 9 dan 4, artinya tingginya yaitu 5. Jadi A-nya itu 5, A-nya belum ditahu, T-nya itu 5. Jadi A dikali 5 sama dengan 60. Artinya A itu sama dengan 12. Oke? Jadi didapat hanya 12, berarti ini kebalikan dari soal yang tadi. Kalau dari A-nya 12, itu kita mulainya dari 1, dari X-nya. Berarti harusnya Q-nya itu 12 tambah 1, jadi 13. Kemudian, bagian Y-nya. Nah, kebalikan dari yang tadi. Jadi, kalau garisnya tegak, itu berarti X-nya sama. Kemudian kalau garisnya datar itu yang sama adalah Y-nya. Jadi di sini Y-nya pasti 4 karena garisnya datar. Jadi 4 harusnya 4 juga di sini. Itu harus diingat. Untuk soalnya yaitu nilai dari 2A dikurang B. 2A dikurang B berarti 2 dikali A yaitu 13 dikurang 4, berarti 26 dikurang 4, jadinya 22. Jadi ada jawabannya, di sini jawabannya yang C. Nah, itu untuk soal nomor 9. Bisa ya adik-adik? Jadi perbanyak saja latihan karena jenis soal yang nomor 9 ini salah satu soal yang sering muncul di UTBK kemarin. Kemudian lanjut untuk soal nomor 10. Nah, nomor 10 di sini ada bangun ruang trapesium yang bisa dibentuk menjadi segitiga. Yang diketahui di soal ini adalah BCQ adalah 16. Kalau BCQ kita lihat di sini yang 16. Nah, ternyata ada simbol itu garis 2, artinya panjangnya pasti sama. Di sini tidak diketahui panjangnya, yang ditanyakan adalah luas trapesium siku-siku ABCD. Jadi yang ditanyakan itu ABCD berarti secara keseluruhan ya. Ya, secara keseluruhan ABCD. Nah, tips untuk menjawab soal nomor 10 adalah bisa kita buat menjadi beberapa segitiga. Jadi di sini kalau kita garis ke atas, nah itu kan jadi segitiga, di sini sama pasti. Kemudian kita bentuk lagi yang sama, berarti jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 5 segitiga yang sama besar. Berarti kalau di sini 16, artinya yang lainnya juga harusnya 16. Ini 16, ini 16, ini 16, ini 16. Jadi kalau kita totalkan semua, ya 16 dikali 5. Itu berarti 80 cm pangkat 2. Ternyata di pilihan ini belum ada lagi solusinya, jadi ya jawabannya mungkin 80 cm pangkat 2. Jadi 80-nya saja. Oke, itu untuk nomor 10. Jadi kita lanjut ke nomor 11. Ternyata di nomor 11 itu soalnya masih sama. Informasinya masih sama tapi soalnya yang berbeda. Di sini soalnya jika luas trapesium siku-siku ABCD. Siku-siku artinya yang ini, trapesium siku-siku. Luasnya 75. Kemudian panjang PQ, ada PQ-nya 12. Kalau 12 PQ-nya artinya garis-garis 2 ini juga harus 12. Nah, panjangnya luasnya ini tadi itu 75. Yang ditanyakan adalah panjang CQ. Sini. Apa panjang CQ-nya? Nah, sama seperti tadi, itu ternyata tips untuk menjawab soal ini bisa kita jadikan ke beberapa bentuk
dari segitiga, yaitu di sini dan di sini. Berarti luasnya 1, 2, 3. Ada 3 luas yang sama rata. Jadi 75 ini kalau kita bagi 3 berarti 25. Artinya satu luas segitiga itu sama dengan 25. Nah ini, paham ya? Jadi satu luas segitiga itu 25 dan bisa kita masukkan ke segitiga PQC. Kalau segitiga PQC, kalau kita lihat segitiganya dulu. Di sini P, ini Q, di sini C. Kan yang dicari adalah QC atau CQ-nya berapa? Sementara ini ditahu 12 dan luasnya ditahu juga 25. Ingat rumus segitiga, yaitu 1/2 alas dikali tinggi sama dengan luasnya 25. Jadi tadi alasnya sudah diketahui 12, yang mau dicari itu tingginya berapa? Yaitu QC-nya. Alasnya 12, artinya 1/2 dikali 12 kali T sama dengan 25. Dan 12 sama 2 bisa kita coret jadi 6, sehingga T-nya sama dengan 25/6. Oh, ternyata ada jawabannya yang E. Oke, jadi jawaban untuk nomor 11 itu 25/6. Bisa ya adik-adik? Ini sudah nomor 11. Jadi kita next lagi ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 12. Di nomor 12 sama seperti tipe soal yang tadi. Jadi kita harus cari tahu pernyataan mana yang cukup atau tidak. Di sini untuk nomor 12 diberikan segitiga. Segitiganya itu siku-siku. Seperti yang ada di soal disebutkan, segitiga siku-siku. Jadi walaupun tidak ada tandanya, ya masih disebutkan di soal kalau ini segitiga siku-siku. Jadi bisa kita pakai Pitagoras, atau bisa juga kita pakai trigonometri kalau diberikan sudutnya. Untuk pernyataan yang pertama, atau kita lihat dulu apa sebenarnya yang dicari. Jadi yang dicari itu panjang QR. QR itu merupakan sisi yang dibawa. Anggap saja jadi X. Di sini. Oke, QR yang dicari. Yang pertama, kalau diberikan R-nya, sudutnya 60. Berarti di sini ya, 60. Nah, R-nya 60. Apa hubungan dari ketiga informasi ini, 60, 15, dan X? Nah, ternyata hubungan dari ketiga angka-angka ini itu bisa kita gunakan dari Pitagoras. Jadi ini sebagai sudutnya, yang di depan, sisi depan, dan sampingnya itu sisi samping. Jadi yang menggunakan sisi depan dan samping itu adalah tan. Sehingga rumusnya kalau tan 60 itu kan PQ dibagi QR. QR yang mau dicari. Tan 60 itu bisa dilihat, itu akar 3. PQ tadi 15 per QR. Nah, kalau dari sini saja itu sudah bisa ditahu kalau QR-nya pasti bakalan didapat. Tidak usah dihitung untuk menghemat waktu, jadi kalau dapat soal ini tidak usah kita hitung sampai habis. Jadi cukup tahu kalau ternyata QR-nya bisa didapatkan. Jadi pernyataan 1 ini cukup. Oke, jadi tidak usah dikerjakan sampai habis. Kemudian pernyataan kedua, panjang PR sama dengan 20. Nah, kita hapus dulu yang informasi awalnya tadi. PR-nya itu di sini, sisi miring. Nah, ternyata PR adalah sisi miring, PQ sisi tegak, yang dicari juga salah satu sisi tegaknya. Jadi, bisa kita lihat kalau untuk pernyataan kedua, itu gunakan Pitagoras. Pasti cukup. Rumusnya Pitagoras, miring kuadrat dikurang salah satu sisi tegak dikuadratkan, kemudian diakarkan. Jadi pernyataan 2 juga cukup.
Artinya, kalau pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup, ya berarti kita pilih yang bagian C. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, dan pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, mungkin di sini masih ada soalnya, tapi bisa nanti latihan saja di rumah. Jadi, mungkin karena kita terbatas sama waktu, jadi untuk hari ini, itu saja kalau materi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk adik-adik. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.